Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Lubil Maula dengan NIM 2121010442. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pandemi Berdampak Terhadap Proses Pembelajaran Siswa MI. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian pandemi. Istilah pandemi menurut KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Dalam pengertian yang klasik, ketika sebuah epidemik menyebar ke beberapa negara atau wilayah dunia, pandemik umumnya diklasifikasikan sebagai epidemik terlebih dahulu yang penyebaran penyakitnya cepat dari suatu wilayah ke wilayah tertentu. Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara. Umumnya menyerang banyak orang, sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi era tertentu. Pasalnya, istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Perlu diketahui, dalam kasus pandemi COVID-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak akhir tahun lalu. Dampak yang terjadi di masa pandemi. Yang pertama yaitu dampak COVID-19 terhadap orang tua. Kendala yang dihadapi orang tua yaitu penambahan biaya kuota internet untuk anaknya. Pembelajaran yang dilakukan beberapa bulan membutuhkan kuota besar, maka pengeluaran orang tua juga sangat meningkat. Selain pengeluaran biaya, orang tua juga harus meluangkan waktu serta ekstraknya bagi anak. Orang tua harus membimbing anaknya ketika pembelajaran daring berlangsung dan harus mampu membagi waktu dengan kegiatan rutin sehari-harinya. Dampak yang selanjutnya terhadap guru, yaitu dampak yang menonjol bagi guru yaitu tidak semua guru mahir dalam menggunakan teknologi, terutama di lingkungan pedesaan. Guru harus mampu melaksanakan pembelajaran dengan metode daring. Kompetensi guru dalam menggunakan teknologi sangat memengaruhi kualitas pembelajaran dan hasil terhadap peserta didik. Oleh karena itu, guru perlu untuk mengikuti pelatihan sebelumnya sehingga guru memiliki persiapan dalam melakukan pembelajaran daring. Yang biasanya guru bertemu dan bersosialisasi dengan guru lainnya, sekarang guru harus mengajar di rumah. Hal ini membuat guru bosan dan membuat guru akan asing dengan nilai dunia luar jika terlalu lama mengajar di dalam rumah. Maka dari itu, pihak sekolah harus memperhatikan hal tersebut. Sekolah dapat memberikan motivasi kepada guru-gurunya. Kuota internet juga sangat dibutuhkan guru dalam proses pembelajaran, otomatis pengeluaran guru juga sangat meningkat karena pembelajaran tidak akan berjalan tanpa adanya akses internet, dalam hal ini kuota internet. Pembelajaran daring yang dilakukan selama 1 semester membutuhkan kuota internet yang besar. Kemudian guru juga harus menjalin hubungan baik dengan para orang tua dan kepala sekolah. Yang ketiga, dampak yang selanjutnya terjadi kepada peserta didik. Pandemi COVID-19 ini mengharuskan peserta didik untuk belajar jarak jauh dan belajar di rumah dengan bimbingan dari kedua orang tuanya. Karena pandemi ini, peserta didik kurang dalam mempersiapkan diri, seperti motivasi peserta didik yang kurang dalam mengikuti pembelajaran daring. Peserta didik yang biasanya mengikuti pembelajaran di kelas dengan teman-teman harus dihadapkan dengan belajar di rumah sendiri sehingga peserta didik merasa jenuh. Kemudian libur panjang yang terlalu lama membuat peserta didik bosan dan jenuh, membuat mereka ingin keluar rumah. Selain itu, fasilitas yang kurang memadai menjadi salah satu penyebab peserta didik kurang termotivasi pembelajaran daring. Peserta didik harus dihadapkan dengan sistem online yang pembelajarannya berupa teori, yang biasanya peserta didik tidak melakukan praktik untuk mata pelajaran yang membutuhkan praktik hanya karena pandemi COVID-19 ini, membuat penyampaian materi tersebut hanya dengan teori. Hal ini menyebabkan peserta didik lambat dalam menyerap pembelajaran, apalagi jika dilihat dari daya serap peserta didik yang berbeda.
Ada beberapa peserta didik yang cepat menangkap pembelajaran, namun ada juga beberapa yang lambat menyerap pembelajaran, sehingga peserta didik ini akan tertinggal dalam pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya yaitu proses kegiatan belajar siswa MI, yaitu melalui beberapa project. Yang pertama, project based learning. Metode project based learning ini diprakarsai oleh hasil implikasi dari surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Project based learning ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pelatihan kepada pelajar untuk lebih bisa berkolaborasi, gotong royong, dan empati dengan sesama. Metode project based learning ini sangat efektif diterapkan untuk para pelajar dengan membentuk kelompok belajar kecil dalam mengerjakan proyek, eksperimen, dan inovasi. Metode pembelajaran ini sangatlah cocok bagi pelajar yang berada pada zona kuning atau hijau. Dengan menjalankan metode pembelajaran yang satu ini, tentunya juga harus memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Yang kedua yaitu metode ini memanfaatkan jaringan online dan bisa membuat para siswa kreatif menggunakan fasilitas yang ada, seperti membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar rumah maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui sistem online. Metode ini sangat cocok diterapkan bagi pelajar yang berada pada kawasan zona merah. Dengan menggunakan metode full daring seperti ini, sistem pembelajaran yang disampaikan akan tetap berlangsung dan seluruh pelajar tetap berada di rumah masing-masing dalam keadaan aman. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, luring metode. Luring metode adalah model pembelajaran yang dilakukan di luar jaringan. Dalam artian, pembelajaran yang satu ini dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Metode ini sangat pas buat pelajar yang ada di wilayah zona kuning atau hijau. Dalam metode yang satu ini, siswa akan diajar secara bergiliran agar menghindari kerumunan. Model pembelajaran luring ini disarankan oleh Mendikbud untuk memenuhi penyederhanaan kurikulum selama masa darurat pandemi ini. Metode ini dirancang untuk menyiasati penyampaian kurikulum agar tidak terlalu sulit saat disampaikan kepada siswa. Selain itu, pembelajaran yang satu ini juga dinilai cukup baik bagi mereka yang kurang atau tidak memiliki sarana dan prasarana yang mendukung untuk sistem daring. Yang keempat, selanjutnya home visit metode. Home visit merupakan salah satu opsi pada metode pembelajaran saat pandemi ini. Metode ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling. Jadi, pengajar mengadakan home visit ke rumah pelajar dalam waktu tertentu. Dengan demikian, materi yang akan diberikan kepada siswa bisa tersampaikan dengan baik karena materi pembelajaran dan tugas langsung terlaksana dengan baik di bawah bimbingan guru. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, integrate kurikulum. Metode ini akan lebih efektif bila merujuk pada project base, yang mana setiap kelas akan diberikan project yang relevan dengan mata pelajaran terkait. Dalam metode ini tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja, namun juga mengaitkan materi pembelajaran dari mata pelajaran lainnya. Dengan menerapkan metode ini, selain pelajar yang melakukan kerjasama dalam mengerjakan proyek, guru lain juga bisa diberi kesempatan untuk mengadakan tim teaching dengan guru pada mata pelajaran lainnya. Integrate kurikulum ini bisa diaplikasikan untuk seluruh pelajar yang berada di sebuah wilayah karena metode ini akan diterapkan dengan sistem daring. Jadi pelaksanaan integrate kurikulum ini dinilai sangat aman bagi pelajar. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, blended learning. Metode blended learning adalah metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus. Dalam artian, metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video konferensi. Jadi, meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain. Metode ini efektif untuk meningkatkan kemampuan kognitif para pelajar. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, pembelajaran melalui radio. Pembelajaran melalui radio menjadi inovasi pembelajaran masa COVID-19. Metode ini merupakan kerjasama Dinas Pendidikan
yang dengan radio yang sukses merupakan radio pemerintah daerah. Metode ini menjadi salah satu cara dalam mengatasi kesulitan akses internet dan solusi bagi orang tua siswa yang tidak memiliki telepon atau smartphone. Pembelajaran ini dilakukan oleh guru yang berkompeten berkompeten bersama siswa yang menjadi model dan juga interaktif bersama siswa yang menjadi pendengar. Ya, sekian dari saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.